Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Om Andri di video kedua ini sebagai lanjutan dalam proses pemasangan instalasi kontrol audio masjid sebelumnya. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat selalu dan sudah menyaksikan video sebelumnya serta tetap setia untuk mengikuti video lanjutannya. Amin. Setelah seluruh bahan yang dibutuhkan tersedia, maka kegiatan selanjutnya adalah proses pemasangan. Pastikan perangkat audio tidak jauh dari penempatan papan relay kendali. Bisa tempel di dinding di atas perangkat atau tempel di bawah meja di mana perangkat audio ditempatkan. Pada papan triplek ukuran 15x25 ini akan dudukan relay omron dengan posisi seperti ini. Masing-masing dudukan dibaut menggunakan skrup Gibson yang sudah tersedia. Agar nantinya tidak membingungkan sehingga salah alamat dalam pemasangan instalasi kabel, masing-masing dudukan relay kita berikan notasi atau tanda seperti ini. Setelah dudukan relay kita beri tanda atau notasi, maka kita sudah dapat memasang perkabelan pada dudukan relay tersebut. Pertama, pasang kabel jumper dari kaki 6 relay 4 ke kaki 6 relay 3. Kemudian, pasang kabel jumper dari kaki 2 relay 4 ke kaki 2 relay 3 ke kaki 2 relay 2 dan ke kaki 2 relay 1. Persis seperti yang terlihat pada gambar. Berikutnya, pasang kabel keluaran yang plus dari ampli toa ke kaki 8 relay 1 untuk saluran speaker luar. Pasang kabel keluaran yang plus dari ampli mixer. Saluran L ke kaki 8 relay 2 dan saluran R ke kaki 1 relay 2. Lakukan persis seperti yang terlihat pada gambar. Sementara saluran negatif dari masing-masing ampli langsung menuju ke speaker. Setelah saluran keluaran dari masing-masing ampli terpasang dengan benar, maka langkah selanjutnya adalah memasang saluran dari relay ke speaker. Kabel dari kaki 6 relay 1 adalah saluran keluar ke speaker menara. Kabel dari kaki 3 dan 6 pada relay 2 merupakan saluran keluar ke speaker dalam. Setelah kabel saluran speaker selesai terpasang, maka langkah selanjutnya adalah pemasangan kabel untuk stop kontak perangkat ampli dan MP3. Kaki 8 relay 3 merupakan saluran netral untuk stop kontak lubang 1. Sedangkan kaki 8 relay 4 merupakan saluran netral untuk stop kontak lubang 3 atau 4. Selanjutnya, pasang kabel dengan ukuran diameter yang lebih kecil ke kaki 1 dan kaki 3 pada relay 3. Diameter yang lebih kecil dimaksudkan agar kabel bisa masuk ke jack audio 3,5 mm yang jantan. Selanjutnya lagi, pasang kabel untuk saluran dari PLN. Ukur panjang kabel dari stop kontak PLN ke perangkat audio. Kupas selubung kabel, pasang kabel netral ke kaki 6 relay 4 dan kabel API R ke kaki 2 relay 4 dan ke stop kontak lubang 1 dan stop kontak lubang 3 atau lubang 4. Perhatikan dengan seksama gambar yang diperlihatkan. Ukur panjang kabel untuk saluran saklar pengendali. Sejauh mana saklar pengendali akan ditempatkan? Ada 5 kabel yang harus disiapkan, seperti yang terlihat pada gambar. Kabel dari kaki 7 RY4 ke tombol power. Kabel dari kaki 7 RY3 ke tombol MP3. Kabel dari kaki 7 RY2 ke tombol speaker dalam dan kabel dari kaki 7 RY1 ke tombol speaker luar. Beri tanda pada setiap ujung kabel agar tidak salah alamat. Gunakan pipa kabel agar kabel tidak terburai. Untuk kontrol perangkat MP3,
Jika unitnya terpisah atau berdiri sendiri, maka perangkat MP3 tinggal dicolokkan ke stop kontak lubang 1. Tetapi jika menggunakan MP3 yang terintegrasi ke unit amplifier atau mixer, maka perlu dilakukan perombakan. Umumnya, modul MP3 yang terpasang di unit ampli atau mixer merupakan modul yang berdiri sendiri, di mana modul MP3 tersebut memiliki supply power tersendiri. Supply power tersebut akan kita gunakan sebagai kontrol untuk mematikan dan menghidupkan MP3 yang terpasang di unit ampli maupun mixer. Dengan menggunakan jack audio 3,5 mm jantan dan betina, kontrol MP3 dapat ditarik keluar unit. Perhatikan dengan seksama gambar instalasinya. Jika jack jantan dicabut, modul MP3 berfungsi normal, dapat dihidup matikan dari unit. Tetapi jika jack jantan dicolokkan, kontrol hidup mati MP3 sudah berpindah keluar. Perlu diperhatikan, saat menyambung kabel kendali MP3 ke jack jantan, titik sambungan seperti yang terlihat pada gambar. Saluran power MP3 tidak menggunakan bagian bodi dari jack jantan, sebab bodi itu merupakan saluran negatif dari seluruh bagian dalam unit. Perhatikan saluran supply power pada modul MP3 yang berada di dalam unit. Potong saluran positifnya dan sambungkan ke jack betina pada titik-titik yang diperlihatkan pada gambar. Jangan sampai salah. Selanjutnya, lobangi bagian belakang unit menggunakan bor listrik dengan besar lubang persis sebesar leher jack betina. Kemudian pasang dan bautkan dengan baik. Setelah pemasangan kontrol MP3 pada unit dan colokan jack jantan selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah memasang saluran kabel kendali ke saklar pengendali serta saluran ke stop kontak lubang 1 dan lubang 3. Periksa kembali dan pastikan seluruh pemasangan telah sesuai dan mengikuti gambar skema yang ada. Pastikan juga seluruh relay sudah tertancap di dudukannya dengan benar. Jika seluruh saluran kabel sudah terpasang dengan benar, maka langkah selanjutnya adalah proses pengujian. Sebelum colokan utama disambungkan ke stop kontak PLN, pastikan posisi tombol pengendali dalam posisi off. Setelah itu, colokan dapat disambungkan ke stop kontak PLN. Tekan tombol power pada saklar pengendali, maka RY4 akan berbunyi tag, dan itu artinya stop kontak lubang 3 atau lubang 4 akan memberikan daya ke perangkat audio. Jika seluruh relay telah memberikan reaksi saat tombol pengendali ditekan, berarti pemasangan telah benar dan sudah dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Perlu diperhatikan juga, saat mematikan seluruh perangkat audio, pastikan seluruh tombol dalam posisi off. Tujuannya sebagai proteksi terhadap seluruh peralatan dan speaker dari gangguan lonjakan tegangan listrik yang disebabkan oleh adanya petir. Dan saat menghidupkan peralatan, tekan tombol power, kemudian tekan tombol MP3 untuk memutar suara baca Al-Quran, dan tekan tombol SPK luar agar suara terdengar di luar. Jika ingin melakukan azan, matikan MP3 dengan meng-off-kan tombol MP3. Maka suara azan akan terdengar di luar. Setelah selesai azan, off-kan tombol SPK luar dan on-kan SPK dalam agar kegiatan sholat hanya terdengar di dalam dan suaranya tidak sampai keluar. Saat diadakan pengajian atau ceramah ustadz dan suara pengajian ingin terdengar di dalam sampai keluar, maka tinggal on-kan saja tombol SPK luar dan SPK dalam. Agar saat azan, imam sholat, khatib Jumat, dan acara pengajian tidak terpaku pada satu mikrofon, tetapi memiliki saluran mikrofon tersendiri dengan settingan masing-masing, maka perlu ditambahkan perangkat mixer yang memiliki minimal 4 saluran mikrofon.
Dengan ditambahkannya perangkat mixer, maka kualitas suara dari masing-masing mikrofon dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhannya. Nah, demikianlah cara pembuatan tombol pengendali perangkat audio masjid dari Om Andre. Semoga bermanfaat untuk melindungi perangkat audio masjid teman-teman sekalian dan memberikan kepraktisan dalam mengoperasikan perangkat audio masjid. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.